Sebelum dilanjutkan membaca biasa balik, biasa kita baca salam masuk 101 kali, di mana setiap bulannya, setiap malam Ahad ketiga di sini majelis salam langsung. والشمس قلبي عارف أضوأ من شمس النهار وأبهج منها في محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب آمين وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه ينسب. أما بعد، الحمد لله نعمته دائمة لا تعدد. Dan nikmat-nikmat nanti kau akan datang kau dapatkan, dan nikmat-nikmat itu tidak terhitung jumlahnya. Alhamdulillah, pada hari ini nanti insyaallah setelah hidangan apa itu hidangan jasmani, ada hidangan rohani yang harus dibawa oleh-oleh daripada amalan yang langsung keluar dari lisan Habib Soleh. Dan ini amalan saya tunggu bertahun-tahun. Akhirnya saya mendapatkan sanadnya dengan seorang ibu yang bernama Ibu Mas'ad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hamid. Beliau berjumpa langsung dengan Rasulullah, dikasih amanah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Dibaca 10 kali, Masya Allah. Beliau sekarang umur 91 tahun, masih berjalan, masih sehat walafiat. Itu saudara. Dan doa ini tidak akan bereaksi kepada kita kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, kita mengerti apa yang kita baca. Yang kedua, istiqomah. Itu saudara. Maka dari itu mari kita dengarkan daripada terjemahan Habib Soleh, daripada ceramah-ceramah para sajid, para kiai, para habaib yang ada di tempat ini. وميز بين سيده وطيبه بدلائل المحكمات والسمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih secara khusus hambanya dengan sebaik-baik pilihan dan menjadikan mereka seperti matahari yang memancarkan sinar terang. Dengan sinar itu dapat menghidupkan kegelapan hati yang gersang. Mereka itulah orang-orang lurus yang terpercaya seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan sebagai penghormatan kepada sang kekasih yang maksum Sayyidina Muhammad, pemimpin para rasul dan keluarganya yang suci, serta para sahabat dan tabi'in. Berikut kami bacakan sebagian biografi Habib Soleh Tangkul rahimahullah. Agar mampu, Habib Soleh lahir di Herbeh Bakarman Wadi Ahmad, yaitu sebuah desa di Hadramut Yaman pada 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1895 Masehi. Ayah beliau, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, dikenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, yaitu seorang ulama yang sangat dicintai dan dihormati. Ibunda beliau, seorang wanita salehah bernama Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba'umar dari Masyayikh Al-Anudi yang nasabnya masih tersambung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habib Soleh Tangkul rahimahullah mempelajari Al-Quran dari seorang guru yang bernama Syekh Sa'id Bamunhij Wadi Ahmad, dikenal dengan sebagai orang yang soleh yang tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf Habib Soleh pelajari dari ayah dia sendiri, Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Habib Soleh merupakan sosok panutan yang rendah hati dan tidak pernah merasa diri sebagai seorang yang patut diistimewakan. Beliau sangat tawadu, senantiasa mendahulukan meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra dan putri-putri beliau dan cucu-cucu beliau.
beliau juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta. Bahkan seorang ulama mengatakan, seandainya beliau tidak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka beliau pun akan menyerahkan ruh tersebut kepada yang memintanya. Beliau selalu berusaha melapangkan jalan orang, sangat penyayang terhadap fakir miskin, para janda dan yatim piatu. Saat Habib Saleh berusia 26 tahun atau bertepatan pada tahun 1921 Masehi, beliau memutuskan berhijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Perjalanan hijrah ini membuatnya sempat singgah di Gujarat, India, lalu berlabuh di Jakarta. Habib Saleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta dan berkeliling mengunjungi para ulama yang ada di Jakarta. Mendengar Habib Saleh berada di Jakarta, sepupunya yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah ke Indonesia meminta Habib Saleh untuk mengunjunginya di Lumajang, saudara. Selama di Lumajang, Habib Saleh menggunakan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya dalam berbahasa Jawa. Habib Saleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh Lumajang dan membangun rumah di sana. Habib Saleh berdakwah keliling dari desa ke desa di Lumajang hingga 12 tahun lamanya, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Tanggul. Suatu ketika datanglah ilham Rabbaniyah kepada beliau untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri dari gemerlap duniawi dan godaannya, menghadap dan bertawajuh kepada kebesaran Sang Pencipta. Dan selawatnya, beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, bersolawat dan berzikir, mengagungkan asma Allah. Dan hal itu berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Hingga suatu hari datanglah Al-Qutub Al-Azim Wal-Maud Al-Kabir Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, seorang ulama terkemuka yang berdomisili di Gresik, yang kemudian memerintahkan Habib Saleh untuk mengakhiri masa khalwatnya dan memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Abu Bakar memberikan Habib Saleh mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah, imamah dan sorban hijau sebagai penanda status kewalian yang diembannya, sekaligus meminta Habib Saleh untuk segera menunaikan ibadah haji. Sebelum dari berhaji, Habib Saleh memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan mushola di kediamannya. Aktivitas pengajian juga mulai dilakukan beliau selepas asar, mengkaji kitab, khususnya kitab An-Nasaih Diniyah karya ulama Hadramut Habib Abdullah bin Al-Qaddad. Habib Saleh juga menghidupkan mushola dengan pembacaan zikir dan wirid-wirid yang biasa diajarkan oleh kalangan ulama Hadramut tempat beliau berasal. Habib Saleh Tanggul dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak karamah, salah satunya sholawat mansub yang merupakan ijazah yang dimiliki oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau Habib Saleh mengijazahkan sholawat mansub kepada kita semua. Sholawat mansub dikenal mengandung karamah, mengandung kespesialan. Semisal seseorang memiliki hajat atau sedang dalam kesusahan di jalan hidupnya, sholawat mansub atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadi jalan untuk menuju kemudahan hajat dan dilapangkan dari segala kesusahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang dengannya Engkau ampuni kami, Engkau perbaiki hati kami, menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan-kesulitan kami, juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau, mereka-mereka yang dimaksudkan beliau. Sholawat mansub merupakan ijazah yang diberikan Habib Saleh Tanggul kepada khalayak ramai dan umat. Sholawat mansub dikenal mengandung keajaiban. Apabila seseorang memiliki hajat atau sedang dalam kesusahan di jalan hidupnya, apabila seseorang ingin mendapatkan jalan keluar di hidupnya, maka sholawat mansub adalah jalan keluarnya. Dibaca 11 kali, 41 kali, atau 101 kali. Setiap kali selesai sholat fardu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadi jalan untuk menuju kemudahan hajat dan dilapangkan dari segala kesusahan. Latar belakang lahirnya sholawat mansub dan keajaibannya dapat dirujuk dari penuturan Al-Walid cucu Habib Saleh Tanggul, Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid dalam video dakwahnya. Dijelaskan dalam kitab Diwan Rizki Mustafa karya Habib Saleh yang dirangkum, ditulis dan dikumpulkan oleh keponakan Habib Saleh sendiri, Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhsin yang tinggal di Mukalla. Habib Muhammad menanyakan tentang asal usul lahirnya sholawat mansub ini, saudara. Sholawat mansub saat itu Habib Saleh sedang dalam perjalanan berhaji. Beliau Habib
sudah. Habib Soleh pun bercerita, sebelum Habib Soleh berangkat haji, ada orang datang ke tempat beliau. Seperti biasa, orang-orang Indonesia jika ada masalah, lalu mendengar ada Habib Soleh atau ada habaib yang datang, maka mereka akan datang. Orang-orang Indonesia, orang-orang kita ini sangat mencintai ulama, sangat mencintai para habaib, sangat mencintai para solehin. Lalu orang yang sedang bertamu tersebut ternyata sedang menghadapi kasus yang sangat besar, saudara. Karena keluarganya dituduh membunuh dan sudah ditahan, bahkan sudah diputuskan oleh mahkamah bahwa akan segera dieksekusi. Istrinya, ayahnya dan anak-anaknya sampai mertuanya datang kepada Habib Soleh untuk menceritakan tentang musibah yang dialaminya. Habib Soleh merasa sangat iba dengan cerita ibu tersebut yang datang kepada Habib Soleh. Tolong Habib, tolong Habib, tolong Habib. Orang tersebut meminta tolong dengan sangat kepada Habib Soleh. Kata Habib Soleh, insya Allah saya doakan, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tangan yang berwajib, kata Habib Soleh lebih lanjut. Orang tersebut terus meminta, ya Habib, tolong ya Habib. Saya ini bukan pemerintah, kata Habib Soleh. Saya hanya punya doa, saya mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum orang tersebut pulang, Habib Soleh dipegangi tangannya, kakinya diciumin, sampai kepalanya diciumin. Minta tolong, jangan sampai tidak keluar, jangan sampai dieksekusi, jangan sampai dibunuh laki-laki ini, ayah daripada anak-anaknya. Insya Allah, kata Habib Soleh. Kata Habib Soleh, saya ini tidak suka dengan cara-cara seperti ini. Kaki saya dipegangin, kaki saya diciumin, tangan saya ditarik-tarik, kepala saya diciumin. Saya tidak suka cara-cara seperti ini, kata Habib Soleh. Lalu kata Habib Soleh, insya Allah. Lalu Habib Soleh mengalami sesuatu. Habib Soleh tiba-tiba mengalami jadwal wilayah, suatu fenomena di mana beliau tiba-tiba seperti tidak sadar sejenak, saudara. Setelah terbangun dari ketidaksadarannya, Habib Soleh melihat semua orang terlihat bahagia, senang. Tidak ada sedikit pun nampak kesedihan. Yang sebelum Habib Soleh tidak sadar, orang-orang sangat sedih. Tiba-tiba Habib Soleh setelah beliau tidak sadar, orang-orang begitu senang. Akhirnya keluarga Habib Soleh bilang, ya Habib, sebelum orang tersebut tadi pulang, tadi Habib kasih jaminan. Jaminan apa, kata Habib Soleh? Lalu keluarga Habib Soleh menjawab, tadi Habib memberikan jaminan bahwa sebentar lagi akan beres semua urusan-urusanmu. Siapa yang bilang, kata Habib Soleh? Ya Allah, saya merasa ini musibah lebih besar daripada yang diderita oleh kamu saya sendiri, kata Habib Soleh. Ini musibah lebih besar buat saya. Bagaimana nanti kalau saya dituduh pembohong, nama saya jelek, keluarga saya jelek, gara-gara saya berucap sesuatu, tahu-tahu tidak terbukti, saudara. Itu yang menjadi pikiran Habib Soleh. Habib Soleh sangat menjaga nama baik beliau. Habib Soleh merasa tidak enak makan, tidak enak tidur. Malam saya tidur sedikit, kata Habib Soleh. Saya terus terbangun. Saya bangun langsung ke masjid, menuju ke masjid, kata Habib Soleh. Saya bangun langsung menuju ke masjid, kata Habib Soleh. Biasanya Pak Maisa, penjaga masjidnya Habib Soleh di Tanggul, yang selalu duluan datang ke masjid. Tetapi pada saat ini saya yang duluan datang ke masjid. Saya dapatkan masjid dalam keadaan terkunci. Alhamdulillah, kata Habib Soleh, kuncinya saya punya. Akhirnya masjid dapat dibuka. Ternyata subuh masih cukup lama, saudara. Masih 2 jam lagi, kata Habib Soleh. Akhirnya saya sholat tahajud. Saya berdoa minta sama Allah. Khusus ini saya terus menangis meminta kepada Allah. Subhanallah. Dari kejauhan, secara sama-sama, tanpa diketahui dari mana datangnya suara, saya mendengar salawat mansub ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha dzunub, wa tusqitu biha al-qulub, wa tanṭaliqu biha al-'usub, wa tariqu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Mendengar bacaan salawat mansub tersebut, Habib Soleh langsung hafal, merasuk dalam hati dan jiwa beliau. Habib Soleh mencoba untuk terus membaca salawat mansub, di mana beliau sebelumnya sangat merasa sangat kacau, sangat risau dan kacau. Lalu setelah membaca salawat mansub, beliau merasakan ketenangan hati, dan ini alamat bahwa alamat yang salawat yang beliau baca adalah alamat gubul, bahwa masalah-masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Soleh tidak ada berhenti terus membaca salawat mansub tersebut hingga sampai waktu subuh. Di Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul, Jember, Habib Soleh mendapatkan salawat mansub. Akhirnya Habib Soleh terus membaca salawat mansub sampai azan subuh. Selesai salat berjamaah, Habib Soleh tidak keluar sampai terbitnya matahari.
Isra dan tidak pernah lepas untuk selalu membaca selawat mansub ini. Setelah Isra dan sarapan sebelum zuhur, tiba-tiba datang orang dari penjara dengan anaknya, dengan istrinya. Mereka datang langsung merangkul Tarif Saleh untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah, orang tersebut dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjara. Lalu Habib Saleh bertanya, apa yang terjadi? Lalu orang itu menjawab, Habib, pembunuh sesungguhnya telah mengakui kalau dia yang membunuh. Orang tersebut menyerahkan diri, datang ke kantor polisi dan mengakui bahwa dirinya lah pembunuh sebenarnya, bukan orang yang dipenjara. Dan orang yang datang kepada Habib Saleh tadi terlepas dari fitnah-fitnah yang ditimpa kepada